Makanya itu jika nanti ada aksi 14 Februari datang ke istana yang katanya dari Sejabodetabek sambil membawa C1, ya nggak tahu ya apa yang terjadi nanti. Assalamualaikum, selamat pagi. Wah, saya menemukan video baru. Apa ya bisa dibilang ya? Ini bocoran dari petisi 100. Berisi 100 tokoh, para aktivis, para senior. Jadi gini, pemilu kita diawali dengan apa? Kericuhan atau bisa dibilang apa? Sesuatu yang tidak enak soal MK. Saya awalnya itu dulu itu pendukung Jokowi gitu loh. Sangat saya dukung gitu loh. Mungkin sampai sekarang juga masih, tapi ada hal lain. Masih ada hal lain yang lebih pantas untuk didukung untuk selanjutnya gitu loh. Kesalahan fatal Jokowi itu saat adanya masalah di MK. Di situ, ini sudah keterlaluan gitu loh. Soal MK itu sudah keterlaluan. Harusnya tidak ada kejadian itu di masanya Jokowi ini harusnya. Tapi tetap terjadi. Nah ini gitu loh. Kok sampai terjadi itu bagaimana? Apalagi dalam persidangan MK itu udah jelas gitu loh. Ada sesuatu hal yang dari langit. Entah ini langit penguasa atau langit apa. Dari langit. Ini kata-kata langit saya ambil dari penuturan orang ex PSI. Yang maksudnya langit itu apa? Kalau yang udah tahu ya tahu maksudnya situ gitu loh. Kesalahan fatal itu saat MK. Akhirnya memantik banyak orang, bahkan sangat menyayangkan apa yang terjadi. Walau sudah terlanjur. Tapi kalau sudah terlanjur dengan keadaan seperti ini ya sesungguhnya apa ya? Apalagi jelas ada beberapa tokoh atau oknum yang berkata apa toh sebenarnya yang diinginkan petisi 100 itu. Ini ada video jelas menjelaskan bahwa nanti kemungkinan tanggal 14 Februari sore jam 3 sore akan ada aksi dari Sejabodetabek. Ini dilakukan oleh dari info orang yang berkata ini dari kubu perubahan. Kubu perubahan itu siapa? Pasti Anda tahu. Mereka ini mau datang ke istana negara. Sebelum pencapresan juga ada masalah di MK seperti itu. Jadi aroma-aroma kecurangan itu pasti muncul di kepala orang gitu loh. Wah kalau begini ceritanya ini bisa curang ini. Jalan satu-satunya apa yang dilakukan oleh tokoh ini yaitu sesuai info yang dia terima mendatangi istana saat tanggal 14 Februari untuk membawa C1. Kalau saya amati langkah-langkah itu memang bagus gitu loh. Cuman jangan sampai kebablasan. Tetapi jika memang kebenaran itu dikalahkan oleh kecurangan, maka bisa nggak bisa ya seperti apa yang dikatakan tokoh ini. Bisa people power gitu loh. Orang yang mempunyai legalitas kekuasaan itu memakai konsep iso ra iso kudu menang. Bisa tidak bisa harus menang lah. Kalau ini bahaya. Kalau bisa tidak bisa menang itu berbahaya. Pasti segala cara dipakai. Bahkan cara-cara yang ilegal itu tetap juga dipakai. Misalkan memakai konsep itu iso ra iso menang. Kalau orang di otaknya itu berpikir bisa tidak bisa harus menang, maka tidak ada yang bisa mengalahkan dia di pikirannya. Yang ada apa? Segala cara ini berbahaya. Makanya itu jika nanti ada aksi 14 Februari datang ke istana yang katanya dari Sejabodetabek sambil membawa C1, ya nggak tahu ya apa yang terjadi nanti. Apakah nanti kubunya Ganjar ikut juga? Saya juga nggak tahu. Jika misalkan ada indikasi curang, kemungkinan di situ. Jika tidak ada indikasi curang, kemungkinan tidak ada. Tetapi dari info ini udah jelas kata-katanya. Nggak tahu kubu perubahan itu yang mana. Itu namanya nama, perubahan apapun juga bisa. Yang ada ini kan calonnya kan jelas. Calon ke-1 Anies, Caimin, calon kedua Prabowo, Gibran, calon ketiga Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Ya kan? Kadang saya tuh berpikir beginilah. Apa bisa ini menang? Entah Ganjar, entah Anies, apa bisa menang?
pasti salah satu ada yang menang. Tetapi memang kalau kita melihat flashback ke belakang, pola bisa tidak bisa harus menang. Ini loh, ini awal nanti pecah, awal nanti masalah tuh jika memakai ini. Tapi jika siang negara ini tuh baik, nggak mungkin memakai pola itu. Pola itu harus dipakai jika melawan penjajah. Iya kan? Tuntutan supaya Presiden Joko Widodo itu dilengsarkan, itu setelah melihat dalam 5-6 tahun terakhir terlalu banyak pelanggaran yang dilakukan, dan kualifikasi bahwa presiden ini layak dimaksudkan adalah melanggar konstitusi, mengangkangi konstitusi. Sekian banyak pasal di konstitusi itu sudah dilanggar oleh Presiden Jokowi. Itulah dasar utama kenapa kita mencetuskan dan membacakan petisi itu pada bulan Juli yang lalu. Nah, dalam perjalanannya, kaitan juga dengan pemilu ini, kalau kita bilang ada pemilu curang, itu akhirnya kita menilai Presiden Jokowi ini semakin ke belakang, melanggarnya itu semakin meningkat levelnya. Tidak sekedar bahwa konstitusi pasal-pasalnya dilanggar, tapi kita bisa mengatakan beliau ini menghalalkan segala cara, ya. Jadi kalau kita bicara pasal 7A di konstitusi itu tentang ada 5 atau 6 kriteria, ya, tentang bahwa ini layak dimakzulkan, termasuk mengkhianati konstitusi tadi, ada masalah moral yang kita lihat sudah tidak melihat lagi tadi soal Pancasila, moral, ya. Pancasila itu kan salah satu yang penting adalah moral. Agama ada nilai moral di sana. Nah, ini sudah tidak ada nilainya. Maka kita merasa kalau dibilang curang ya sejak kapan sudah curang dan akan terus curang gitu. Bukan bahwa ini akan terjadi, bukan, ini sudah terjadi. Jadi secara moral 100 tokoh yang tergabung di petisi 100 itu berhasil melucuti Jokowi. Nah, tinggalkan posisi keberadaan dia sebagai hamba dari oligarki. Apakah dia dipertahankan? Bagaimana konsekuensinya? Nah, ini harus menjadi pertimbangan dari para elit partai, elemen-elemen di pusat kekuasaan itu. Misal PDIP, misal kubu yang kita juga lihat di separuh dari orang-orang waras di Gerindra itu juga tidak percaya bahwa Prabowo bisa berdiri independen. Begitu juga Demokrat, PAN, terlihat di sana mereka lebih mengirim sinyal dalam hati nurani mereka, suara petisi 100 itu sebenarnya suara kebenaran. Saya berterima kasih kepada para tokoh petisi 100 berhasil menggugah kesadaran kita semua bahwa secara moral Jokowi sudah tidak lagi dianggap sebagai kepala negara. Dia sudah dilucuti, dia sudah diturunkan. Dia kembali kepada gorong-gorong politik yang jauh dari keinginan peradaban bernegara. Itu satu poin. Poin kedua, memang ada pilihan ruang demokrasi ini tetap digunakan karena menggunakan uang rakyat, maka ikhtiarnya kita kawal, gerakan perubahan. Kita bertarung di sana melawan kecurangan. Maka semua sumber daya dan jaringan juga melakukan langkah-langkah ikhtiar politik untuk berupaya sebisa mungkin mencegah agar kecurangan itu bisa dihentikan. Tetapi di waktu yang sama, kelompok rakyat juga kan melakukan konsolidasi. Apabila kecurangan ini lajunya semakin terus dipandu oleh kekuasaan politik cawe-cawe, maka saya mendengar informasi pada tanggal 14 Februari nanti pada jam 3 sore, orang itu dari seluruh TPS di Jabodetabek mereka berbondong-bondong akan datang ke istana untuk membawa C1 kalau nggak salah, dan mereka akan tunjukkan kepada Jokowi. Ini kami menang di TPS seluruh Jabodetabek ini, kelompok perubahan. Kalau kamu lakukan kecurangan, maka bisa terjadi peristiwa politik. Kalau masa 98 orang menduduki parlemen, bisa terjadi pada tanggal 14 Februari itu di atas jam. Saking tidak percayanya benar sama rezim itu. Bahasa itu kan berkembang di kalangan kajian-kajian strategi, di kalangan elemen-elemen di berbagai kanal media sosial. Mereka mengatakan pokoknya tanggal 14 Februari jam 3 sore di seluruh Jabodetabek kelompok pendukung perubahan akan datang ke istana untuk menunjukkan ini TPS yang menang si Anu perubahan. Kalau sampai kamu buat kecurangan bisa terjadi people power. Nah,
Ini memberikan penegasan yang kembali ke awal lagi. Jadi untuk menghindari kekacauan terjadi people power pada tanggal 14 Februari, maka solusi cerdas, solusi jenius, solusi berbasis konstitusi yang ditawarkan oleh abang-abang para tokoh senior ini di petisi 100 ini terbagus untuk menyelamatkan kita semua.